Oke, Kang Ija nih. Pertanyaan saya yang kedua di yang tadi bilang sejarah Tuan Musa, ya kan? Saya tertarik sebagai sutradara. Saya baru dengar nih, saya baru dengar masalah harta karun. Yang saya pertanyakan dari waktu dulu, dari waktu dulu sampai sekarang, apakah harta karun tersebut masih ada di tempatnya? Menurut pemandangan Kang Ija, secara spiritual Om Ija. Spiritual. Soalnya barang kita mah boleh dikatakan kalau yang ada ini bisa ada, bisa juga hilang, kayak hilang. tapi semenjak penemuan pertama kali masyarakat memang menemukannya tidak sengaja, ya kan? Betul. Sampai sekarang belum ada Ada lagi. Nah, saya tanyakan lagi, pas harta karun tersebut, ya kan, ditemukan masyarakat, ada nggak yang coba untuk mengambil lagi? Apa enggak sampai sekarang? Tapi ada yang mau narik tapi nggak keangkat. Bicara, maksudnya dari harta karun tersebut pernah jadi buruan orang Iya. dengan cara penarikan gaib. Iya, nggak kuat. Nggak kuat, Saking badannya. saking kuatnya. Iya, kuatnya. Sedangkan itu tempat emang waktu itu kan udah keangkat sebabnya. Karena ketakutan lagi Jadi diurut lagi. dulu dijaga Win. Diurut Dijaga lagi, diurut keamanannya dijaga. Keamanan dijaga. Setelah diurut keamanannya Iya. dijaga sama keamanan pemerintah lah kayaknya, kalau kayak sekarang kayak polisi begitu. Jadi orang dulu nggak ada yang berani, kalau kayak sekarang mah Kali lagi banyak. digali lagi begitu. Dulu palingnya kudu bareng kali ya. Dulu yang mau narik harta tersebut secara gaib orang mana? Orang dari Jawa lah, orang toko-toko lah. Bukan orang-orang sini emang nggak berani. Tapi kan kalau orang luar dari kampung kita bang mau coba ngambil barang itu berarti kan dia ada pengetahuan. Iya, dia ngelihat ada pengetahuan. Entah dikasih tahu, entah dia punya gambarnya, kita nggak tahu. Iya, mari. Tapi sempat dia waktu juga datang. Duduk darah itu. Enggak sempat begitu. Makanya nggak diterusin, berarti nggak bersama. Jadi ada orang mau coba narik secara Iya, spiritual, iya, muta bertiga. darah. Iya, bertiga nggak kuat dia. Oh, dia 3 orang muta darah semua. Iya, nggak kuat. Nggak kuat saking nggak tahu. Emang kenapa nggak kuat? Angkat aja. Angkat ke masjid. Emas, oh, boleh amat. Apanya tuh isinya emas. Pernah ada orang dari Jawa. Ya orang sekapal di turun itu semua, gitu. Orang itu sempet kenapa ya dulu orang penakut ya, udah naik sebagian Iya. ketakut, mulai dimasukin lagi. Sama pemerintah, takut ditangkap. Aduh, tadi lu mau ngambil mejanya, meja emas itu, baru ngambil rantai-rantai dibuat main, dibuat lari. Jadi sampai dibuat main larian. Iya. Orang sini ketahui ibu-ibu yang tua mah. Makanya sini mah Ngalamin. orang kaya, Win, orang punya emas batangan, Emas. rantai emas. Makanya semuanya kalau emas. disebutin nanti segitiga emas ya bener. Segitiga aja doang, emas di situ. Itu dia. Ini pabrik kosong. Jangan mana Bener, kayak semua kemarin ngapain kalau kita mau cari histori cikal bakal kamu kita juga punya misteri Itu emas. itu. Jadi sebelum kita melangkah Ini kayak ada yang apa? Jaga. Jaga. ada yang jaga. Ada yang jaga lah kalau buku ini emang nggak mau ketemu. Hanya orang-orang yang ngerti. Diselimutin, ntar di Kerawang orang diselimutin katanya udah nggak ada. Ya dalam ada cuma karena diselimutin dia. Ya ada lah. Masa mau kemana nggak ada yang kuat? Dari penglihatan Kang Ija secara batiniah masih ada. Ada masih, cuma hanya orang yang bisa ngerti. Yang tahu ada lah mau kemana sampai ngangkat. Tapi sekarang nggak ada yang kena ngangkat sih. Berapa kali orang mau ngangkat sama orang ngangkat. Sampai muta darah 3 orang tersebut. Awas tuh, nggak kuat. Begitu nyambung yang bertiga nggak sanggup. Jadi mungkin gedean itu masuk kali ya. Setelah pencobaan penarikan secara gaib, 3 orang itu gagal, Gagal, nggak ada lagi sampai sekarang. nggak ada lagi, nggak berani mungkin. Oh, begitu. Masih aman ya, Ada. masih aman gitu posisi. Ini maksudnya Belum ada yang barang narik. itu aman di tempatnya. Iya di maksudnya tempatnya begitu. masih dulu di tempatnya. Nggak ada yang narik. Pernah Kang Ija gitu. Ngelihat
Enggak, maksudnya secara batinnya Camilan pernah gitu ada konteks dengan namanya Camilan putra daerah nih. ada konteks nggak dari otomasi oke kita bicara otak karun kan memang ada tanda kutip penjaga dimensi gaibnya pernah ada konteks Enggak. Orang ditanya mbak ini, Nggak ada urusan gitu iya, ya. enggak lah. Gitu. Tanya enggak. Yang ini Nggak tertarik dah ini. Iya, Nggak nggak tertarik tertarik. jadian, nggak ada konteks karena nggak tertarik. Iya. nggak mau tahu gitu Iya, nggak mau tahu. Padahal mah tahu tapi nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu. Berjalan gitu mau kemari. Berjalan. Kita mau berjalan. Bukannya kayak ini. tapi dari orang yang gagal tersebut dia pernah cerita nggak makhluk apa yang menunggunya Enggak. langsung kabur aja gitu Iya orang ketakutan. Kalau masa masukin lagi tuh, dulu kerincingannya doang, malah dipakai-pakai nih buat lari. Itu masih bener lah. maksud saya bukan masalah yang sudah terangkat Iya. pada prosesi penarikan harta karun tersebut ya kan orang itu kan gagal kalah sampai minta darah nih ada nggak komunikasi yang kencang aduh penunggunya anu Enggak, langsung enggak. cabut kabur Iya, kabur bersama. Tapi dia gue zamannya Win, Nggak kuat. zaman si orang tersebut mau narik barang itu udah beda zaman sama orang-orang yang dulu menemukan secara langsung. oh jadi dua nemu dulu Iya. apa tarik dulu Dua yang nemu. Nemu jadi rumor kan nih kayak case kita sekarang. Kan itu galian pasir awalnya. Nah lu tertarik dengan cerita masyarakat bahwa di situ ada harta karun, akhirnya lu mencoba untuk Nah, menarik itu. secara spiritual. Nah Mungkin kalau begitu. orang-orang nggak bisa, kecuali orang keturunan sini kali. Maka dia tinggalinnya di sini juga iya. Mungkin Oh, karena kan di situ sini. kita, namanya di situ kita Gitu, dia nggak mau- sanggup. mau kilas Lu balik ngapain nih. kemari? Apakah kita Makanya ada gua taruh di sini ya. apakah kita ada hak sebagai putra daerah gitu kan begitu, jadi kita mau jelas balik juga Bang Migan. Kalau gua ini nggak tertarik ngambil. Ya tapi kan kalau memang udah hak mah entah diimpiin entah apa Iya. suruh marahin kan nggak menutup kemungkinan Bang kalau secara spiritual ya kan nggak bedanya harta karun sama benda pusaka ya jadi juga lah ibaratnya Iya, ya. sama. Kan ada juga orang yang benda pusaka nggak mengen tapi memang udah haknya dapat impian Datang memang sering datang. iya kan begitu. Kalau mau ngumpulin udah siapa tahu ada yang nganterin gua kalau apa-apaan dibawa lagi itu udah nanti mau belum bakal mau uang data ini tahu masa orang udah nggak buat anaknya ini loh ini apa lu mau ada ini yang bisa ini katanya gua enak aja lu gua mau ngurusin anak gua aja gua bingung gua kata repot ada karung kalau gua tanda jadi orang asal apa nganterin ke gua bintangnya 5 ke gua benar-benar pusaka gua bukan khusus ini bukan Jadi ada kemungkinan Win nganterin menurut pusaka. penelusuran atau dari kalau kita bicara mengambil kesimpulan dari apa yang dibicarakan Bang Mijan, ada kemungkinan harta karun ini nggak bisa diambil oleh orang luar wilayah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa diambil sama putra daerah, tetapi bukan orang yang sembarangan yang bisa mengambil walaupun dia putra daerah, mungkin punya tipikal-tipikal khusus atau ciri-ciri khusus yang nantinya bakal bisa ngambil pada harta karun tersebut walaupun dia putra daerah. ya Orang kayak besar. mungkin Ini kalau secara pandang spiritual, Bang Darun bagaimana? Ada orang kayak besar itu mah kamu kalau orang-orang nggak tangkap. Soalnya dulu jadi kayak dongeng, jadi kayak rumor karena saya juga kan dapat pengetahuan itu kan dari almarhum bokap. Misalnya almarhum bokap sama Bang Bias umurnya seangkatan, katanya kan. Iya. Jadi Bang Bias ngalamin ya otomatis bapak saya juga Ngalamin ngalamin. itu mah iya. Iya kan begitu. Udah gede gua. Makanya Udah melihat. saya coba ungkapin lagi. Kalau versinya Bang Darwin mah cerita almarhum bapaknya, dia mah kecenteng siman, sejarah kayu besar ceritanya dari jalur kegituannya. Karena
terjadinya di kampungan dia. Kayu besar bagian blok Asin. Ya itu jagaan Genteng Siman sampai yang Empang Ki Adul no. Iya. Ki Adul Empang dulu Ki Adul tau kan Empangnya Merubuan. Itu Genteng Siman juga aku raksana semua. Nah Sampai ke makanya Cabang Bungin. makanya kalau di kampungnya Ke Bang Cabang Dar- Bungin. makanya kalau di kayu besar bagian Bang Dawin, rumor yang tersebar itu ya Centeng Siman Siman, sama sama si Gabu. Nah kalau kayu besar bagian kita ceritanya ya ini harta karun ini kalau menurut versi bapak saya begitu. Ada dua versi yang bikin nama kayu besar itu tenar begitu Bang Darwin. Menarik sih ya. Iya, nama versi Genteng Siman sama Gabu. Ya emang wilayah dia. Iya. Kan sampai non Ki Adul sampai lubang Empang Lembang Buaya kan ada sono. Sebutnya Empang Lembang Buaya, nah tembusannya sampai ke Kandang Sampi di Punambon ini. Kandang Sapi nih. Kumpi Di tengah. Kancil. Bukan nih Kandang Sapi nih. Kamu tuh paling bawah itu sorong terkena di situ juga. Kalau sekarang letaknya di mana kalau sekarang? Belakang ADR. Oh. Situ sama tengah sekali itu Kandang Dulu Sapi itu. dulu Perhewani. Perhewani. Oh, kalau ada perhutanan ini perhewani Iya. gitu. Jadi itu lagi sebelum tahun 65, tahun 65 30S kan? 65 70S itu. Itu sebelum tahun 65 namanya perhewani. Yang kita dibagi-bagiin sawah. Dua kotak yang bisa nyala. Akhirnya kita punya kan? Jadi itu perhewani sebutnya dulu. Tahu bahasa sekarang apa? Itu perhewani. Bagiin sawah, sebut sawah apa? GG-an. GG. Darah apa GG? Harta karun ya. Oh, sini ada karun, benar. Menarik juga untuk kita kulik. Kalau kalau ini orang sini juga pokoknya yang itu pasti jawab Ngalamin. sama. Soalnya sempat diuruk lagi, ketakutan dipasuk-pasukin lagi pada Orang diparani sama Aduh. polisinya ke Iya. rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah dirajai. Aduh. Dia masih nyimpen dirajai di Iya. aset. Barang bersejarah Win. Waduh, Gitu. gua kalau hidup kayak sekarang tuh yang rantai buat tarik. Umpetin. Umpetin. Orang Gitu. yang nemuin pasti kan orang awam kan Iya. hidup ya. Jadi harta karun di sini Win, Bener-bener kali. kan dulu lo beranggapan ya kayak sama Harry juga mungkin mitos omongan gue ini menurut lu cuma rumor aja mitos. Ternyata kita ketemu nih sama Bang Mijan yang mengalami yang ngalamin bahwa kejadian itu nyata ada Nyata itu mah. jadi ini bukan mitos, Ini mah fakta. kelihatan sama mata, ini kan bukan Fakta kalau kita bahwa sebut itu memang "Cih, ada iya, pengaruhnya." iya. Jadi itu memang benar-benar jelas. Tapi lokasinya Iya di situ. oh Itu pas di situ samping rumah Demang dulu Pandi. Iya betul. Situ itu galen pasir. Jadi harta nyata yang sudah tertimbun ratusan tahun Wah. akhirnya dijaga sama gaib. Iya. Benar, Nah, begitu. sempat timbul untuk orang-orang yang ada haknya. Kayak yatim, Iya. Lagi gali apa. pasir gitu. Hmm. Saking susahnya main buat makan gali pasir. Iya. Cih, nemuin ini. Gitu. Diambil kayak gitu tuh. Orang tahu sih barang dia ini sebagian ada yang laku. Terus tuh. Iya, Polisi atau geger takut orang namanya orang rumah. kampung mah. Orang mata hijau aja. Lagi zaman 30S mah udah ketakutan. Orang bodoh kan katanya tentara bawa tembakan. Orang mikul sundung. Dia kan ada bawa senjata. Sebenarnya mas kalau kita bicara dari secara goibnya bang ya, Itu memang benar dan yang tertimbun. kemungkinan mah si raksaannya yang jaga itu mungkin kasihan sama orang-orang daerah sini. Gue bagilah sedikit nih harta Iya. buat kemakmuran masyarakat setempat. Berhubung dulu zamannya orang masih bodoh, Bodoh. takut begitu. Sebenarnya itu udah haknya buat kejayaan kita warga setempat. Gitu sebenarnya kalau dari pandangan saya sih. Gitu. Itu bener tuh. Kalau mau diangkat mah apa bisa. Gede. Orang bener yang tadi bentit itu yang bertiga aja be. Karena waktu yang orang dari Jawa itu kemarin, lu juga tahu mana itu rumahnya dia bisa ngeliat tempatan. Wah ada ditarik. Ya udah silakan. Dia ngomong di sini. Oh, saya mau angkat itu. Silakan. Ya nggak kuat. Iya. Nggak balik-balik lagi. Itu bapak saya masih ngejabat RT itu dulu. Bener itu memangnya. Hal Itu itu- menyata. Kalau itu yang- nyata, itu. Kalau masalah pun yang tadi besar, kita kan dari cerita-cerita lama.
kakek. cerita-cerita orang tua Iya, juga zaman tua turun kan zaman temurun. puasa kita belum ada. Iya, jadi Kalau ini mah bukannya cerita ini, bilang mau ngeliat. cerita turun temurun. Walaupun ditanya nama pemain ini juga nih, sama Campar Hmm. tetap aja itu. Iya, maksudnya gini Bang Mijan, memang Iya. harta karun ini rumor tersebarnya Hmm. jauh dari zaman Centeng Siman sama si Gagu. Hmm. Tetapi proses awal adanya harta karun ini sejatinya zamannya sama zaman kejayaannya Tuan Besar. Besar. Tapi kan dari sudut pandang kalau Tuan Besar mah masalah kepemerintahan atau masalah kekuasaan. Kalau si harta karun ini mah karena barang bawaan si saudagar nih terdampar di sini dia nyancang kapal nurunin Iya. perbekalan semua apa Iya. nggak ke bawah. Iya, nyangkutinnya di pumpi dada. Nah, Kan seperti dada rantai. itu cuman Ada sesapunya juga. kalau barang peninggalannya Centeng Siman sama Tuan Besar mah itu kayak tadi sumur bor ya kan, sama yang lain-lain kayak pos apa gitu kan, bodeman Dia kan jagaan dia. iya, makan sampai sekarang ada namanya bodeman ini bodeman itu ya kan. Nah kalau si saudagar ini barang peninggalannya ya itu tadi Iya. harta karun yang nggak ke bawah begitu. Maksudnya bukti-buktinya gitu, bukti-bukti sejarah mereka gitu. Itu lampu kronnya udah mau diangkat tuh lampu kron. Kron yang Zaman dulu. Piring mau apa zaman dulu piring? Iya, piring semua Emas semua. cangkir apa semua emas segala ikat pinggang semua Masuk emas. ke buruk lagi orang kata ti. Dulu pakai polisi. Iya. Dulu belum sekuk. Itu Aduh. bapak saya mah ngalamin, makanya bapak saya cerita sama Iya saya kalau itu dulu. memang bener. Bener tuh mah. Iya. Kalau masalah yang beda ada rantai kan kita cerita dari cerita. Kita juga namanya nyambung menyambung. Iya. Kalau itu memang kita ngelihat, Iya. kita nggak ngelihat. Ya, ibarat kata kasar kalau kayak sekarang Bang Mijan, terus Bang Mijan ngalamin nih penemuan harta karun itu, pasti kan kalau kayak orang sekarang mah kan kepo nih, pasti nanya, kok di kampung kita bisa ada harta karun sih ya? Asal masalah harta karun ini dari mana sih? Kalau disusurin, ya ketemunya di zaman Centeng Siman lagi, sama si Tuan Besar, begitu. Iya, kisahnya. Iya, kisahnya. Saudagar itu terdampar. Begitu. Tapi itu dari penelusuran saya nih, dari beberapa sumber yang saya kumpulin, saya tarik, saya ikat jadi satu kesimpulan ya kayak gitu. Tapi kan dari sudut pandang spiritual kita nggak tahu Bang Mijan. Makanya saya coba bawa kayak Bang Baru itu paling enggak kan mata batinnya, dia punya kelebihan indera keenam, bisa melihat dengan mata batin. Kita coba sinkronkan dari segi pandangan mata batin dengan sejarah saksi-saksi peninggalan barang bersejarah dan orang-orang yang mengalami di masa itu kayak Bang Mijan. Nanti kita mau sinkronin nih Bang nih untuk pembuktian fakta atau mitos semua sejarah kampung kayu besar ini begitu Bang Mijan. Kalau yang masalah tataran itu fakta. Iya. Masalahnya itu mah jelas. Ya kayak Neximen juga fakta. Ya, cuman kita Nggak ngalamin. Sedangkan kita usia sekian itu tahun sekian. Kalau ini memang benar-benar ngelihat Iya. barangnya disekupin ya. Kalau kita mah sebagai putra daerah, ngelihat itu. ya juga percaya Pak, karena kita kan Iya. putra daerah. Iya. Jadi omongan itu nyata, buktinya ada, saksinya ada, orang tua kita juga ngalamin. Tapi kan kalau kita bicara orang luar kayak Heri, bukan orang sini, kan mereka beranggapan itu mah akal-akalan aja atau mitos. Mungkin ya mitos aja untuk warga kampung sekitar gitu, kalau kayak itu mah dongeng begitu. Tapi kan kalau kita sebagai putra daerah ngalamin, saksi ada. Nah jadi di sini saya mau membuktikan faktanya ada. Begitu loh, makanya saya coba dokumentasikan begitu Bang Mijan. Jadi suatu saat ada orang-orang yang menganggap miring atau sejarah kampung kayu besar ini kayak begini, bukti nyatanya ada begitu. Ada itu memangnya ada. Kenapa diurut lagi sih? Kalau itu benar-benar ada. Kalau yang mana kan tadi kita namanya pohon kayu belum berapa ratus tahun. Kalau ini memang kita berdiri ngeliatin lagi nyakupin.
di galian pasir itu galian pasir, kemudian pernah galian pasir dari pasir lah. Dapat ini ya. Nah, sekarang di lagi udah banyak gitu kan, apa piring sendok, sendok emas. Lupa tuh bumbu. Iya semuanya emas sama bapak saya semua Rantai emas. masih buat memang yang emas. Piring emas, gelas emas semua. Rantai gue dibuat main kali kayak orang mainan, Iya. orang nggak hidup. Ikat pinggang emas. Iya. Aduh, bener-bener. Berapa tahun tahu kali itu ya? Gimana Allah tahu. Masih itu kosong, tanah kosong. Sampai sekarang masih kosong aja ya? Nah, hawanya kosong. Hah? Tutup. Nggak tembus ya diselimutin. Mudah-mudahan Suaranya gede. Suara. mudah-mudahan ya barang tersebut memang alhamdulillah ya, karena kita mencoba ingin mengetahui aja barang tersebut ada, barang tersebut ada. Jikalau untuk ditarik juga ada kemungkinan, dan mereka pun bertanya untuk apa, hanya itu pertanyaan mereka. Ini pertanyaan untuk apa? Iya. Iya bener. Bener dong pasti Bener. lah. Hah? Nggak bedanya kita juga kalau minta sama orang Iya Jawa lah. aja kan pasti ditanya. Ini Kamu buat juga apa? orang kecil nih, putra sini kan, Hmm, masih dia udah tahu. keturunan kayak besar. Iya. Tapi ditanya, "Lu buat apa?" Kan gitu. Mau bener Untuk apa? ditanya untuk apa? Ya kalau saya sih cuman ingin tahu aja sejarah karena kelahiran kita itu kayak apa sih, seperti apa sih sejarahnya sampai kampung tanah kelahiran kita ini disebut nama kampung kayu besar. Gitu. Pasti kan ada sejarah, ada cikal bakalnya. Iya, jadi makanya besar jalannya mengarah ke mana kan itu cukup besar lingkaran. Nah makanya disebut segitiga emas, ya itu poncol itu. Ini kan disebut segitiga emas ya. Sebut aja. Nah itu dia, kalau yang tahu itu udah persis itu. Harta tersebut, harta karun tersebut ada, Ada, nggak kemana. dan itu memang penjaganya bisa dibilang maestro ya, maestro serata. Dan yang saya bingungkan itu kenapa sampai ada makhluk yang segitu kuatnya di sini gitu, Buat nunggu dia gitu. untuk penjaga di sini. Apa yang memang sengaja diciptakan sama si pemiliknya, ditimbulkan apa Nah, memang. makanya saya bingung nih, soalnya dari makhluk ini bukan asli dari daerah sini. Yang punya kapal itu dari mana? Apa dari daerah Arab atau dari mana? Yang jangan tahu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak, kalau cerita bapak saya sih saudagar itu dari orang-orang Timur Tengah, Win. Sejarahnya kayak yang di luar Batam. Ini nyangkut nih, Win. Dari sejarah itu nih nyambung nih ke luar Batam ya, kayak saya apa Alidrus. Dan ini zaman-zamannya dia, kalau kapal itu turun saudagar, nah kalau mereka siar begitu. Jadi satu rombongan, kalau sejarah, kalau bapak saya bilang mah dulu satu kapal dari Timur Tengah nih ya, orang-orang Timur Tengah. Jadi yang siar masih siar, yang dagang-dagang, tapi tujuannya mereka sama, sebenarnya ingin menyebar luas agama Muslim. Tuh Bang Meja, kalau dari bapak saya cerita nih dulu, penyebaran agama, cuman mencar. Si saudagar mah nggak tahu udah kemana dah. Nah yang di peninggalan-peninggalan itu, ya itu kayak Al-Idrus, kayak yang di Bencongan Syekh Waliuddin, itu masih golongan-golongan dia itu. Itu dia antara tuanya sama Pangeran Jayakarta imbang nggak? Udah kurang tahu saya, sama saya masih kecil dulu diceritain bapak saya juga belum ngide beginian. Jadi tadi kan coba kita coba untuk apa dah melihat gitu ya kan, kenyataannya bicara kita Apakah mitos? apakah mitos, Disinkronkan nih. sinkronkan
Jadi bicara harta karun itu ada, ya, cuman tadi pas saya minta izin mencoba untuk mencari faktanya, Katanya ya. harta karun itu ada, masih tersusun rapi. Nah, kalau bicara tadi Cang Bijan bilang ada meja emas, itu saya lihat nggak ada. Cuman di situ saya lihat memang ada seperti bangunan berupa kayak Masjid. masjid tahu apa gitu, tapi kayaknya sih memang agak ala Islami ya. Iya, kayak Iya, kubah-kubah Mas. gitu. Iya, kayak masjid. Memang penuh, merinding kan. Hmm. Sebenarnya oke lah ya. Gitu. Hmm. Penunggu di sini harta itu, si penunggu ini bentuknya seperti para wali. Cuman satu aja penunggunya seperti para wali yang memang dia tadi bilang silakan, tapi buat apa? Ya, pertanyaan cuma itu Nah, aja. tapi yang saya khawatirkan, wajar kalau memang ada orang yang pernah mengangkat secara gaib itu sampai muntah darah 3 orang tersebut, kalah lah. Jadi pada saat tadi sempat kita melihat, ya saya kira itu suatu pilar atau bahasa tahanan gitu. Ternyata itu bukannya bentuk pilar. Jadi di situ ada susuk ular besar keemas-emasan. Itu yang menaungi. Jadi ada bangunan itu ditutup dengan badan ular. Nah, itulah kenapa sulit untuk meminta. Oh, diperisai sama dia tuh. Jaga. Nah, mungkin makanya kalau di rumah saya tanya tadi, emang ini awal dari mana? Kalau orang dari Timur Tengah, saya bilang pantas, wajar, karena sosok penunggu dari wali ini bukan asli Indonesia, ada kata timur-timuran, makanya dia juga bicara singkat, bisa aja buat apa. Mungkin yang ular ini memang asli dari Tanah Jawa dah ya. tanah Jawa. Menjagain dah tuh. Bisa barang ini kita pinta, tapi harus bertanya buat apa. Buat apa? Pertanyaan dia lagi. Gitu. Nah, mungkin kalau realitanya harta itu kita ambil buat kebaikan buat masyarakat umat, itu diizinkan. Tapi kalau kita coba-coba untuk Pribadi. diri sendiri, ya bisa aja sih. Bisa aja Yang sih. penting kita taruhannya nyawa kita. Nyawa. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi untuk makhluk yang ular besar ini, itu memang keemasan, dia kuning lah ya mas. Untuk ular ini memang kuning besar sekali, sampai satu bangunan itu hampir tertutup sama badan dia. Memang wajar kalau memang ada orang yang mencari yang agak kesulitan, karena sangat halus dia punya kekuatan itu memang sangat besar, jadi sangat sulit. Alhamdulillah putra daerah yang mengetahui fakta diizinkan untuk melihat. Powernya cuma karena kita putra daerah diizinkan untuk melihat ada. Ada emang Kita ada. bakal sejarah aja. Mungkin bahwa- piring kaleng kayak sisiknya kali ya. Ularnya besar, ularnya Iya, besar, lebih piring-piring besar. itu kan. Ya, bisa aja. Bisa aja kayak Yang dia- piring-piring. Yang dianggapnya kayak kita ini bentuknya kayak piring, padahal mesti Iya. ke dia. Iya. Yang dicopotin satu-satu buat ke masyarakat, maksudnya untuk kemakmuran masyarakat setempat, kita nggak tahu. Bisa dipinta, bukan diambil ya, diambil. Ngerampok kalau ngambil Nah, sama kalau Jawa. diambil Iya, kita iya. pasti bertarung lah dengan Iya, si ular bertarung ini. kalau ngambil. Tapi kalau diambil dengan orang yang benar-benar bisa memahami untuk apanya, diizinkan. Mintalah kita dengan alasan yang masuk akal mereka gitu. Mungkin untuk kemasyarakatan umat bisa kali dipinta dengan izin Allah juga kan bisa. Tadi yang penting seperti pembangunan masjid kurang biaya. Yang ya pegang kan? mereka kayak masjid itu. Betul kayak musola. Karena kita masjid. kalau bicara masjid kita nggak lihat masjid ya, atau bicara kayak Kuba juga kita, karena barang tersebut memang dilingkup sama tubuh ular. Iya, Jadi nggak kelihatan jelas ya. Nah, cuman Nggak ada ketutup. memang kalau ada kayak model kayak batok itu memang kayak mungkin kubah ya. Nah itu baik kita lebih masuk lebih dalam lagi. Ada sosok seperti baju Ulama, ya ulama lah kita bisa bilang. Ya alhamdulillah karena kita ini cuma tahu dan putra daerah juga mungkin dia bisa. Cuman itu aja dia tanya. Saya bertanya, ini bisa aja. Buat apa? Selesai.
Itu Terang pertanyaannya aja cuma segitu dong. ya Buat katanya apa? cuma buat apa. Iya, digunakannya buat apa? Mungkin nanti pada kesempatan yang mungkin saya juga tertarik sih. Saya tertarik Kang Mijan atau Joseph, saya tertarik bukan untuk memiliki karena kita juga belum tentu mampu. Iya, saya tertarik dengan sejarah kampung kita aja, misteri. Coba deh gitu, coba. Nanti kita tertarik sama histori sejarah kampung kita aja gitu kan. Yang beredar ini bahwa ini memang bukan mitos, Fakta. fakta. Itu gitu. memang udah ada yang ngambil. Ada Mas ya. Udah ada yang turun lagi. Cuma itu tadi, adakah manusia yang mampu untuk melakukannya? Gitu. Ya, oke untuk Maharnya lah kalau kata Marwe ya. untuk season atau versi kayu besar di season pertama kita, kayu besar ini ada di zaman versinya Bang Darmo itu di zaman kekuasaannya atau masa kejayaannya Tuan Besar dengan dua centengnya atau dua pengawal pribadinya, yaitu Centeng Siman dan Si Gabu. Dari sudut pengetahuan saya, kayu besar pun punya sejarah juga dari sisi lain, yaitu tadi masalah harta karun itu yang diturunkan dari saudagar dari wilayah Timur Tengah yang menyandarkan kapal besarnya diikat di pohon besar itu. Makanya pohon besar itu jadi rumor dan menjadikan cikal bakal nama kampung kayu besar. Untuk season ini kita tutup, nanti kita akan sambung lagi untuk season berikut atau untuk penyusuran harta karunnya ya. atau cikal bakal dari versi Centeng Simannya begitu. Kita akhiri dulu untuk episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.